Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live. Eh, Kali ini kita akan kedatangan tamu, namanya Uti Raharjo. Oke, itu teman baik saya, udah lama sekali. Kita dulu sama-sama satu kantor di advertising agency dulu. Kemudian sekitar 25 tahun yang lalu Uti ini mendirikan perusahaan sendiri, oke, advertising agency sendiri. Eh, Kemudian saya juga beberapa tahun kemudian mengikuti jejaknya. Jadi Uti ini bisa dibilang mentor atau idola saya dulu ya, sampai sekarang. Oke, karena beliau ini sangat sukses, oke, dan sering sekali sharing pengalaman-pengalamannya yang berharga itu pada komunitas-komunitas, pada teman-teman gitu ya. Tunggu sebentar nih, ada yang ketok-ketok. Masuk aja, masuk. Oke. Nah, kita tunggu kehadiran Uti Sutris. Oh, Uti Raharjo. Sebentar lagi. Nah, teman-teman, thank you. Ini ya udah ada yang datang. Titi Sapitri, oke. Ada Raymond Wicaksana. Nah, Mbak Utinya sudah datang ya. Saya akan coba apa namanya? Oke. Oke, sekali lagi teman-teman. Hai, Oke. Halo, halo ini dia kompak Mbak sekali Uti juga Raharjo. Oke, volumenya juga. Oke, oke, udah volumenya oke, udah oke. oke semua. Oh, oke, kayaknya. Oke, thank you loh. Udah mau menghabiskan waktu 1 jam untuk ngobrol-ngobrol dengan aku di sini ya. Pasti Wah, sibuk kan, kita meeting mau terus kan? ngapain? Hah? Enggak lah, Apa? ngapain meeting? Memanfaatkan ini dong stay at home Oke, dengan oke. relax. Thank you, thank you. Nah, biasanya kita sebelum mulai kita akan coba menyapa beberapa teman yang join. Ada Leta, halo Leta. Ada Eva, thank you. Itu kirimannya, aduh enak sekali. Oke, Mbak Eva. Ini juga Wonder Woman juga. Oke, aku coba ya, apa namanya? Sapa nih beberapa teman yang udah masuk. Ada, oke, hang on. Ya, ada Mbak Sunti, oke. Kemudian ada Novita, ada Blessing Business, ada Weni Sitorsmi. Thank you Mbak Weni, kemarin juga hadir ya, thank you. Semuanya sehat, Leta, thank you. Kamu juga ya, oke. Ini kita ngobrol-ngobrol dengan Uti Raharjo. Oke, ini saya udah bilang tadi bahwa halo Mbak Uti tuh. Kita nih uh, Utinya kemana ya? Kok hilang ya? Oke, uh, stay tune here. Oke, Mbak Weni, thank you. Waterbook, thank you. Coba saya, oke, Utinya mana ya? Oke, ada seri, ada Duman. Oke, thank you. Duman, oke. Seri Farm, oke. Kusuma Wardani, oke. Iya, ini utinya hilang, oke. Coba nanti saya coba untuk uh, undang lagi, oke. Mungkin sebentar lagi dia muncul lagi, oke. Yes, iya nih, oke. Kemudian, nah topiknya ada Adiat Maja, oke. Topiknya hari ini adalah mengenai kreativitas dan happiness. Creativity and happiness, oke. Jadi kreativitas dan kebahagiaan itu, oke. Kenapa
kita atau Mbak Uti memilih topik ini, nanti kita tanyakan ke beliau ya, ke dia ya, kenapa gitu dan apa hubungannya antara creativity sama happiness gitu. Oke, sorry ini Utinya kemana ya? Oke, nggak apa-apa sebentar lagi mungkin ya. Thank you teman-teman. Ada Mituners. Oke, hello Mituners. Oke, sorry kalau ada Nul Zulhadi, ada Rukmafida. Oke, thank you Rukmafida. Oke, ini Mbak Utinya hilang, coba saya. Oke, ada Santi Kembar, ada Lutria Gunawan. Halo Lutfi juga. Oke, ada Oke, thank you. Oke, kepada yang baru datang, mau ngasih tahu aja, topiknya adalah creativity and happiness. Nah, saya kasih introduction aja mengenai Mbak Uti ya. Mbak Uti Raharjo ini adalah founder and owner of Creative Center Indonesia. Oke, mana nih orangnya? Ini baru muncul. Oke. Ya, sorry, baru bisa nyambung. Ya, apa-apa. Kenapa? Trouble di internet. Oke, no problem. Oke, aku baru bilang bahwa Uti Raharjo ini adalah founder dari Creative Center Indonesia. Oke, itu apa dan bisnisnya apa? Boleh tolong dijelaskan? Oke, Creative Center Indonesia itu sebenarnya Markom Consultant. Marketing Communication Consultant, kita bergerak di bidang komunikasi untuk klien-klien kita, corporate kan gitu. Oke. Jadi itu agensi ya, maksudnya? Dulu namanya agensi ya. Agensi. Sekarang apa? Markom Consultant jadinya. Cuman saya sekarang punya beberapa bisnis lain sih. Jadi sebagai usaha aja lah. Waduh, hebat sekali. Aku tadi bilang bahwa Uti Raharjo ini adalah mentor dan idola aku karena aku mengikuti jejak mendirikan perusahaan itu karena ngelihat Uti gitu. Oke. Jadi jauh sebelum Delon itu ada Uti Idol. Bohong banget. Sekarang aku yang idolin Lutfi. Nggak usah. Nggak ada yang percaya di. Oke. Tapi aku mau cerita dulu. Boleh. Selama menjadi Markom, karena dulu saya tuh lulusan psikologi UI. Jadi sama teman-teman tuh kita bikin satu research gitu ya untuk khusus untuk kreativitas gitu tahun 2007. Karena itu lebih banyak tentang apa sih kreativitas itu, apa manfaatnya bagi kehidupan gitu. Ini itu berupa research company atau berupa konsultan psikologi atau apa? Akhirnya kita menjadi kayak coaching gitu, coaching untuk creativity. Oke. Oh, jadi bisa dibilang Uti ini sekarang creative coach gitu? Ya, kira-kira begitu. Oke. Yang lain nggak kreatif berarti? Yang lain very creative coach. Pakai very. Oke. Tuh ada. Oke, sebelum masuk ini kan kita ngobrol kayak di kopi di itu ya di tempat ngopi-ngopi ya. Oke, jadi saya maaf ya, saya nggak bawa masker. Oke, itu ada yang harus sapa dulu ya. Ada Mukti, kemudian ada Didi Akhriani, oke. Mbak Uti, oke. Chatnya menghalangi muka Mbak. Gimana gitu caranya? Gimana itu? Tunggu. Jadi aku mesti agak settingannya ya.
Enggak. Itu Kayak kan? mungkin agak sedikit. Nah, ya, agak gitu. Oke. Maju. Ya, ya. Oke, thank you ya, udah masuk. Ada Ade ATM, oke, ada Pujasari, Magfiroh Maladi, oke, ada Fandi Nur, oke, ada Adiat Maja, oke, halo Bu Uti katanya. Kemudian ada Santi Kembar, ada Lutfi Surya Gunawan, oke. Oke. Yes, oke, udah kelihatan sekarang. Tadi mau bicara mengenai apa? Soal menjadi creative coach ya? Ya. Jadi ternyata creativity itu kan banyak diartikan oleh banyak orang secara berbeda ya. Nah, setelah saya pelajari, rupanya itu satu pengetahuan yang sangat fascinating lah, sangat mengagumkan gitu. Sementara mungkin saya dan Lutfi kan dulu di agency juga sebenarnya kita sudah melakukan creativity activities ya, cuman mungkin kita nggak sadar gitu loh apa yang kita lakukan. Nah, terus dengan mempelajari ini saya semakin apa ya, kagum gitu sama kreativitas gitu. Maksudnya tadi dibilang bahwa banyak orang punya pengertian yang berbeda mengenai creativity. Jadi kebanyakan orang menganggap, biasanya orang anggap kreatif tuh, oh saya pinter gambar, saya pinter main piano, saya bisa ngedesain gitu kan. Nah, jadi biasanya creativity yang umum itu dipahami sebagai kemampuan kita yang artistik, jadi skill gitu ya. Skill yang artistik. Ternyata banyak orang meneliti ya, penelitian oleh kebanyakan psikolog ya, mereka melihat bahwa creativity itu adalah kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Oke. Jadi creative thinking gitu ya, bukan hanya skill. Ya, karena creativity kan macam-macam ya, ada produknya, ada orangnya, Oke, dan itu bisa dipelajari? Bisa. Seperti kalau kita mempelajari naik sepeda. Kita semua orang bisa kan belajar naik sepeda. Jadi harusnya bisa. Bahwa sebagian orang punya talenta, ya kita tahu bahwa dalam hidup ini ada faktor-faktor genetika ya. Ada yang punya kemampuan untuk melihat lebih artistik, lebih imajinatif, pasti ada. Tapi sebagai pengetahuan umum atau skill umum, creativity itu bisa dipelajari. Bisa. Oke. Dan harus. Karena itu merupakan pemberian alam, pemberian Tuhan yang somehow seringkali dormant gitu, seringkali itu tumpul. Gitu, dalam diri kita. Harus diasah terus berarti. Terus diasah. Dan lucunya orang dewasa itu hanya 2% yang anggap dia tuh kreatif. Selebihnya menganggap mereka tidak kreatif. Itu sudah satu blok gitu. Kalau kita kan bukan orang tua ya, jadi kita nggak termasuk dong. Nah, anggapan umum anak kecil lebih kreatif, which is benar. Anak kreatif itu 95% merasa mereka kreatif. Tapi begitu disurvei di atas usia 10 tahun menjadi cuma 60% yang anggap dia kreatif. Setelah dewasa hanya 2% yang menganggap mereka kreatif. Oke. Kenapa? Apa yang terjadi gitu kan? Ternyata sistem pendidikan dan budaya kita sering menghambat. Misalnya anak kecil nanya, dimarahin, kamu nanya mulu, berisik gitu. Nah gitu, jadi dihambat. Dia nanya apa dikit, kamu masih kecil nanya kayak gitu misalnya. Padahal itu curiosity gitu ya. Itu ada Glenn Mars. Oke, sebentar, kita nanti balik lagi ke topiknya. Kita akan sapa-sapa dulu ya. Ini teman-teman nih, ada Kavi, halo Kavin. Oke, ada Arya Nadia, kemudian ada tadi aku lihat ada Rizky Harun, ada sebentar, Fandi Nur udah ya tadi ya. Glenn Marsalim, halo, thank you Glenn udah mampir. Ngeri ya ada Glenn ya. Nanti kita
Aduh, ini orang yang kreatif, salah satu orang kreatif di Indonesia, terkreatif mungkin ya. Oke, creative thinking. Oke, kemudian itu ada yang komentar, Pujasari bilang step by step-nya please. Oh, oke. Nanti Mbak Uti diminta untuk menceritakan step by step creative thinking kali kayaknya tuh ya. Oke, nah lo salah sendiri ya. Kenapa? Ada Rian Pradana. Oke. Joja. Ini yang aku cari tadi. Joja. Oke, thank you Joja. Oke, ada Mind Seller. Oke, ada Nelly Zainani. Ada Val Monokrom. Oke, udah kayaknya. Rosita Magdalena. Oke. Terus. Ada Adi Tidak. Oke, Adi atau tidak? Adi Tidak. Oke. Yes. Oke, ada Yudi, ada Randy, ada Rosita. Oke, Rosita udah. Oke. Thank you. Kembali lagi ke Mbak Uti mengenai bahwa kreativitas itu bisa dipelajari. Oke. Dan bahwa talent memang diperlukan, tetapi bagi yang mungkin tidak talented sebenarnya bisa juga mempelajari. Atau belum tahu bahwa dia punya talenta kan, karena udah ngerasa kreatif, terus terbunuh itu talentanya. Gitu. Jadi nomor satu menghilangkan blok bahwa kita tuh nggak kreatif, itu dulu yang dihilangkan. Oke. Oh gitu. Gimana caranya menghilangkan blok bahwa kita ini tidak kreatif? Memahami dulu kenapa blok itu ada kan. Biasanya anggapan bahwa aku nggak kreatif, coba tanya deh, kalau kamu ada teman-teman gitu, tanya deh, kamu kreatif nggak? Langsung, oh gue nggak kreatif gitu kan, ada ketakutan gitu ya. Nah masalahnya mungkin mereka hanya menganggap bahwa kreativitas itu milik sebagian orang, bukan milik semua orang, padahal dia milik semua orang. Jadi anggapan itu dulu dihilangkan. Kemudian latihannya tentunya sebelum sampai latihannya boleh saya cerita dulu nggak aspek yang lain supaya nanti nyambung, katanya step by step ya. Boleh dong. Itu soalnya ada yang nanya juga. Oke. Kreativitas itu sebetulnya dalam definisi yang lebih saintifik disebutkannya adalah kemampuan kita untuk melihat sesuatu secara berbeda dari hal yang sama. Misalnya dengan mata yang sama kita bisa melihat satu hal yang berbeda gitu. Atau kita mampu menghubungkan dua hal yang tidak berhubungan misalnya. Jadi nggak ada koneksi, tapi orang kreatif bisa ngelihat gitu. Jadi terus misalnya orang sering bilang thinking out of the box. Thinking out of the box itu apa sih? Artinya kita bisa melihat hal-hal yang di luar kebiasaan. Atau dia bisa berpikir secara fleksibel, luas. Dia nggak terpaku sama satu cara segala macam, sehingga dia punya kebebasan untuk mengembangkan banyak hal gitu sih. Itu jadi jadi itu kayak indikator berpikir kreatif itu tadi ya, out of the box, kemudian bisa menghubungkan sesuatu yang tidak berhubungan, gitu kan ya, dan lain-lain tadi lupa. Untung aku. Baru. Nah, terus tadi, halo Dimas, Natalia. Nah, itu kalau ada batasan umur nggak sih? Tadi kan udah disebut ya, tapi maksudnya kita nih kayak udah seumuran di atas 30, kita kan 30 ya, Aku sebelum sih, aku 1 tahun lagi. Aku sebenarnya 29 tadi. Misalnya kalau udah umur yang kayak 30-an gitu, itu masih bisa juga nggak sih? Bisa dong. Bukannya ada yang bilang bahwa kreativitas seseorang itu mencapai puncaknya itu sekitar umur 35. Habis itu dia mulai menurun gitu ya. Kalau dari beberapa kasus, beberapa teman kita yang dulu kerja di agensi gitu ya, sebagai kreatif gitu, dia karya-karya tuh keluar bagus-bagusnya tuh pada saat sekitar begitu mulai 40 gitu, dia mulai. Nah itu gimana? Itu benar nggak atau itu hanya mitos? Sama halnya dulu orang berpikir otak itu berhenti tumbuh usia tertentu. Tapi sekarang ada yang namanya brain plasticity, jadi menemukan ya bahwa
otak itu berkembang, memperbaharui diri terus. Iya, berkembang terus, plastis. Jadi dia fleksibel, asal dirangsang. Nah mungkin yang orang-orang tertentu yang udah tua, pertama dia ngerasa, aduh gue udah tua, gue udah nggak bisa apa-apa, dia berhenti merangsang otaknya, sehingga lalu kemudian dia beranggapan bahwa ya memang umur segini harusnya sudah nggak kreatif lagi, which is itu merugikan dia sendiri ya kalau mikir gitu. Tapi kalau zaman hari ini kita ngeliat stimulasinya kan banyak ya, dari teknologi, dari semua yang kita lihat, sebetulnya itu merupakan kesempatan kita untuk lebih kreatif karena kita punya banyak sekali stimulus. Sebenarnya. Benar. Nah, jadi sebenarnya anggapan tadi mitos menurut saya. Jadi ini teman-teman, ini kabar baik ini dari Mbak Uti soal kreativitas, bahwa sebenarnya tidak ada batasan umur asal kita mau merangsang terus-terusan otak kita, ya, sehingga itu akan berkembang juga, kapasitinya tuh berkembang juga sesuai dengan rangsangan-rangsangan. Nah, jadi kita optimis nih sekarang nih, bahwa kita bisa kreatif ya. Kemudian kalau kreativitas itu apakah hanya relevan untuk bidang-bidang ekonomi kreatif aja, ataukah misalnya bidang-bidang lain kayak dokter itu apakah perlu kreatif nggak sih? Mereka perlu merangsang nggak supaya dia kreatif? Kreativitas adalah kemampuan kognitif tadi ya. Artinya yang tadi Mas Lutfi sebut kedokteran, itu adalah domain. Domainnya bisa dari dokter, arsitek, pedagang, itu domain. Tapi di dalam domain itu semua orang memiliki cognitive skill. Kognitifnya kan ilmu berpikirnya itu tetap bisa dirangsang. Tentu saja di dalam kreativitas itu ada yang namanya expertise kan. Semakin kamu expert di bidang itu, semakin kamu bisa mengembangkan kreativitas di domain tersebut. Jadi kalau kita orang komunikasi, kita nggak mungkin kreatif di bidang kedokteran. Tapi orang dokter-dokter itu bisa dia mengembangkan kreativitasnya karena mereka punya expertise. Yang dalam satu creativity yang dibutuhkan adalah pertama adalah motivasi dulu dari diri si individu itu, ya. Jadi individual skill-nya dulu, lalu baru expertise-nya, lalu kemudian creative thinking-nya itu sendiri. Di dalam creative thinking itu ada metode-metodenya gitu yang bisa dipelajari. Gitu. Ini kalau dengar tadi pemaparan Mbak Uti ya, itu kok agak jadinya complicated ya. Bukankah kreatif itu it's about doing it gitu ya, bukan gimana? Ngerti nggak maksud saya? Jadi kayaknya, kok kayaknya repot ya, gua kerjain aja langsung deh gitu, gimana? Itu ada dua hal yang berbeda menurut saya. Doing it, creativity always about action. Tapi sebelum action itu dilakukan, pasti ada proses berpikir yang terjadi. Yang misalnya seorang, masalahnya orang-orang yang sudah ahli, kayak misalnya Lutfi ahli membuat desain untuk interior, itu secara intuitif sudah langsung bisa dilaksanakan. Tapi orang yang baru, dia harus belajar. Makanya kalau orang yang udah dilakukan, kalau dia semakin expert, dia semakin mampu untuk melahirkan ide-ide baru yang baik. Tapi kalau yang baru, dia mau belajar, dia harus step by step. Dia harus banyak baca. Misalnya seorang Lutfi gitu ya, kembali ke Lutfi. Ketika mau melahirkan satu ide, kan pasti sudah banyak baca buku, banyak lihat referensi, banyak ke pameran, banyak lihat kompetitor, sehingga kemudian ketika melahirkan sesuatu itu udah holistik, udah melihatnya itu, kayaknya langsung duet gitu. Itu terjadi di teman-teman kita sudah berpuluh-puluh tahun di advertising ya, Mas Lutfi ya. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang tiba-tiba kayaknya nggak mikir tuh, keluar aja idenya. Tapi itu nggak otomatis sebetulnya. Intuisi itu adalah kan katanya berpikir tanpa berpikir ya, seperti berkedip gitu. Jadi refleks, akhirnya nggak refleks. Padahal intuisi adalah hasil dari otak kanan yang bekerja dengan baik. Otak kanan dan otak kiri yang bekerja dengan sangat seimbang. Gitu. Teorinya ya. Jadi sebenarnya nggak ribet. Saya hanya menciptakan satu prosesnya, enggak. Tapi kalau udah jadi itu nggak ribet.
Nah ini kenapa saya tadi tanya gitu supaya ini teman-teman yang dengar jadi, aduh gua ribet nggak? Ternyata kalau prakteknya tuh kalau apalagi semakin lama kita bergerak merangsang atau melakukan hal-hal yang kreatif sehari-hari, semakin sering, semakin terlatih, itu semakin cepat. Jadi proses yang tadi diceritakan itu benar-benar itu dalam kepala gitu loh ya semuanya. Itu sebenarnya bisa sangat cepat. Jadi supaya memberikan dorongan, semangat nih teman-teman, jangan takut nih belajar kreatif, tenang aja. Terus saya ceritain dulu ya, beberapa studi mengatakan ada 3 benefit utama dari kreativitas. Pertama adalah happiness, kedua problem solving, ketiga wealth creation. Wealth creation. Yang ekonomi kreatif itu sudah ada di wealth creation. Jadi creativity skill yang sudah bisa mendatangkan economic value. Pertama karena topik kita adalah creativity and happiness. Coba boleh dielaborate yang pertama tadi, happiness. Jadi apakah kita kreatif itu membuat kita menjadi lebih bahagia atau maksudnya itu atau gimana maksudnya? Kalau karena kita mau membahas yang pertama sedikit lagi aku jelasin. Yang pertama itu lebih ke small scale istilahnya. Happiness itu lebih ke individu. Jadi kalau saya cerita sesuatu, saya bahagia itu karena saya merasakan satu kepuasan atau menemukan satu keasikan yang membuat saya merasa fulfilled. Sementara kalau yang wealth creation dan problem solving itu sudah C besar, C skala besar, creativity yang besar, yaitu di mana dia memberikan value kepada society. Gitu. Buat klien, gitu ya, buat perusahaan, buat perusahaan, buat negara, buat apa ya, problem solving apapun, mencari virus di sana, itu udah gede gitulah. Nah, karena kita topiknya tadi balik ke happiness tadi ya, Mas Lutfi ya. Jadi salah satu peneliti melihat, jadi khusus meneliti tentang kenapa kok kreatif itu membuat happy. Dia membuat satu teori namanya flow. Teori flow itu menunjukkan satu posisi ketika orang tuh melakukan aktivitas kreatifnya dengan intens, dia menemukan satu mood yang sangat positif, productivity meningkat, optimis, pokoknya semuanya tuh serba making them happy, elevating, positif. Nah itu terjadi karena ketika kita berproses secara kreatif, kita tuh bisa melepaskan stres kita. Misalnya, kalau saya suka main piano ya, atau orang yang suka melukis, begitu dia melukis, dia melepaskan seluruh ketegangannya ya, dia stresnya tuh langsung hilang aja, nggak terasa aja. Terus misalnya dia jadi fokus banget. Ketika dia fokus, dia sampai lupa waktu gitu. Sebentar. Itu ada yang komentar, ini Mbak Ruri ini teman baik juga. Dia bilang, jadi endorfinnya naik ya, jadi happy deh gitu. Benar? Benar nggak tuh? Benar, benar banget. Karena loh Mbak Ruri. Terus mau dilanjut? Silakan lanjutkan lagi, Ti. Nah, jadi flow itu, tapi kan orang bahagia itu selalu meningkat ya. Udah bahagia sekarang, besok nggak bahagia lagi. Kan gitu ya. Ternyata yang terjadi adalah ada 2 kutub yang lain, yaitu challenge sama ability kita. Kalau challenge-nya terlalu rendah, terus kemampuan kita tinggi, kita bosen. Nah, challenge-nya mesti kita. Tapi kalau challenge-nya terlalu tinggi, kemampuan kita rendah, kita stres deh. Jadi kita mesti cari tuh flow-nya di mana gitu. Makanya kreatif nggak pernah puas karena dia begitu dapat satu dia pengen yang lain. Nah dia meningkat terus tuh kemampuannya. Makanya tadi saya bilang jadi kreatif nggak ribet, kalau terus menerus dia akan meningkat terus kemampuannya. Apalagi kalau digajinya bagus ya. Apa? Kalau gajinya bagus jadinya makin happy ya. Tapi orang kreatif dalam penelitian itu punya motivasi internal yang lebih tinggi, bukan karena uang.
bukan gaji, karena dia melakukan itu untuk kepuasan diri dia gitu. Oke. Jadi ego, berarti itu lebih ke ego, untuk memenuhi egonya atau bukan? Bukan, ya jangan disebut ego ya, maksudnya lebih ke apa, kebutuhan dia aja gitu. Oke, kalau ego kayaknya negatif ya. Ya kalau ego kan ada greed, ada segala macam. Kalau ini enggak, kalau ini benar-benar pemenuhan kebutuhan aja gitu. Kebutuhan. Oke. Nah, kembali lagi ke happiness tadi. Boleh nggak dihubungkan dengan COVID-19 ini? Oke. Nah, kan banyak yang bilang bahwa ada semacam gerakan atau campaign, di rumah aja lebih kreatif, lebih produktif, lebih positif dan lain-lain gitu. Uti melihatnya bagaimana? Menurut saya kreativitas itu, bukan menurut saya sih, menurut penelitian, kreativitas itu justru lahir ketika kita memiliki keterbatasan. Ketika kita terbatas, kita tuh malah nggak tahu ya, bisa lebih terangsang untuk cari jawaban. Nah, ini memang COVID-19 ini bukan sesuatu yang, ini memang luar biasa, tidak biasa ya, luar biasa banget gitu. Pertama, menurut saya kegiatan melatih kreativitas menjadi sangat berguna, karena kemudian dia kan nggak tergantung sama orang lain, dia bisa mengisi harinya sampai nanti alhamdulillah kalau udah selesai tuh dia tetap bisa mengisi harinya dengan baik, nggak terus muring-muring ngomong di WA, ngomong di sosmed dengan negatif. Kenapa orang-orang itu ngomong negatif? Karena mereka mungkin nggak masuk ke dalam diri dia sendiri, dia keluar terus mencari jawaban di luar. Padahal kita kalau mau bahagia harus mencari dalam diri kita sendiri, melatih mengolah apa yang ada dalam diri kita sendiri supaya itu dilahirkan dengan baik gitu. Nah, itu kalau misalnya kita untuk melihat secara umum moodnya ya, Lutfi. Tapi untuk yang berikutnya yang paling penting adalah ketika kita bahagia, itu kita sistem kekebalan tubuh kita tuh lebih tinggi, sehingga harapannya kita nggak tertular. Nah, itu yang paling signifikan. Ini informasi baru sekali. Maksudnya mungkin udah pernah dengar, tapi maksudnya barusan diingatkan lagi. Jadi, makanya banyak yang misalnya orang yang happy terus gitu ya, orang yang positif terus itu dia misalnya kayak jarang sakit gitu ya, terus lebih awet muda, dan itu berarti sebenarnya ada hubungannya. Enggak, karena di dalam otak itu mengeluarkan zat-zat chemical yang membuat dia itu sehat gitu, seimbang gitu. Jadi kita harus happy terus dong. Terus. Nah, cara happiness-nya kan harus dicari. Jangan terus mencari happiness tuh. Makanya dulu ada bilangan kalau kita dulu ke mall terus beli terus nggak akan pernah happy, karena material tidak membuat kita happy. Kita beli apa aja. Iya dong. Kamu happy ya? Masa? Happy sebentar, abis itu besok nggak happy lagi. Oke. Aku ya udah sebentar ya. Begitu lihat sebentar ya, 10 menit kemudian lihat toko lain, langsung beli lagi deh. Iya. Tapi secara penelitian sebenarnya sudah ada sih. Penelitian sudah membuktikan bahwa creativity yang mendatangkan happiness itu lebih stay longer dibanding material gitu. Oke. Jadi berarti kita harus sendiri apa yang membuat kita happy, satu aktivitas lah, apakah satu pekerjaan, apakah orang lah, misalnya partner, begitu ya? Gimana? Jadi kita harus mencari atau menemukan sumber kebahagiaan itu sendiri, ya. Apakah itu kegiatan, apakah itu pekerjaan, apakah itu orang dan lain-lain, begitu. Dan selalu kan lahirnya dari apa yang kita sukai kan? Peminatan, kita minat apa, kita dalami di bidang itu. Kalau emang kita sukanya, kembali lagi saya sukanya musik ya, saya explore terus, main musik, bikin lagu, gitu loh. Jadi kalau yang suka tanyain deh. Saya yakin desainer tuh justru sekarang sangat produktif. Tadi ada the power of kepepet tadi. Dan the power of kepepet itu surprisingly ada loh research-nya yang mengatakan bahwa semakin tidak ada pilihan, semakin kita mampu untuk menciptakan sesuatu. Iya. Gitu. Berarti saat sulit itu justru saatnya untuk tingkat kreativitas kita semakin tinggi.
Oke, kayak dipaksa oleh situasi untuk keluar dari keadaan yang sulit itu. Oke. Awalnya kelihatannya dipaksa ya. Tapi once kamu sudah melakukan kegiatan yang kamu sukai dengan intens, ya, apakah kamu menggambar, apakah kamu merajut, apakah kamu memasak, bahkan ya, masak yang dengan dia kreatif gitu ya, dia akan hook, dia akan ketagihan gitu loh. Sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang kreatif itu produktif gitu. Oke, sebelum kita pertanyaan berikutnya, ini aku harus nyapa-nyapa dulu. Oke. Ini tadi ada yang komen, Didi Ahriani. Oke, dia bilang happiness itu sama dengan imun tubuh, ya. Kemudian ada Blessing Business bilang, setuju Mbak Uti, hati gembira adalah obat yang manjur. Oke. Sekarang aku ada Jili dari Belanda. Halo Jili. Thank you udah datang. Ada Derry, ya, ada Atre. Halo, thank you Atre. Ada Hantoros. Kamidea, ada Den Masfik, Kun Aldila. Kemudian Budi Asih. Sorry. Budi Asih dia. Astrid Warsito, Dinda Dong, Rudi Christian, Batik, Lavega Tanjung Bumi. Sintang Sintung, Doni Pasla. Sekarang ada Agatha Mirakel, thank you udah datang. Nanda, thank you. Lia Talita, Vintage Belanda, bukan Jakarta Vintage ya, ini Vintage Belanda. Ada Rima Rhymes, ada Lucy Jowin, Alika Anina, ada Tarik Cak. Kembali lagi ke bincang-bincang kita dengan Mbak Uti Raharjo mengenai creativity and happiness. Tadi dibilang bahwa kreativitas itu bisa menimbulkan atau membuat kita bahagia, bisa menciptakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kita harus mencari sumbernya, menemukan kebahagiaan itu, ya. Apakah itu satu kegiatan, apakah itu satu pekerjaan, ataukah apa? Dan itu semakin kita kreatif, semakin kita produktif, gitu, kurang lebih. Itu produktif kan tadi ya? Tadi kan bilangnya untuk diri sendiri maupun untuk pekerjaan. Di dalam pekerjaan para profesional ya, itu bukan ekspresi artistik ya, lebih kepada peran dia sebagai jabatan dia apa di dalam profesi dia kan. Nah di situ yang dibutuhkan adalah problem solving, creativity yang kedua, yang problem solving. Ya. Dan tadi bahwa kreativitas itu justru akan meningkat, akan semakin intens pada saat kita kepepet atau kita lagi sulit, gitu ya. Seperti pada saat ini, ada COVID-19 ini kan kita semua sulit ya, secara ekonomi, secara sosial dan lain-lain ya. Nah, itu mungkin ada kasih contoh-contoh mengenai kreativitas yang meningkat atau banyak orang tiba-tiba menjadi kreatif pada saat ini dalam COVID-19 ini, mungkin bisa di share. Jadi gini, mungkin breaking the small step-nya dulu ya, small step to be creative ya kan. Kadang-kadang hari ini orang mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada. Misalnya orang pada membutuhkan masker, lalu banyak juga tuh para siapapun ya yang lalu tiba-tiba bikin masker dari batik, masker dari macam-macam ya, dari tenun. Sebenarnya itu terpacu atau terpicu dari satu kondisi kan. Dulu mana kepikiran gitu loh. Dulu kan nggak pernah kepikiran ada masker
belajar seperti itu. Dan juga misalnya sekarang justru ada satu produsen terbesar yang tekstil yang besar sekarang mensuplai kebutuhan masker itu ke seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia. Jadi kesempatannya juga ada gitu. Banyak kok, banyak yang kreatif. Misalnya sekarang ada hotel yang mall yang dijadikan rumah sakit misalnya. Karena udah kosong kan, tapi mereka masih punya fasilitas, masih punya karyawan yang tetap harus dihidupi. Jadi diubah tuh menjadi rumah sakit. Itu bukan sesuatu yang bisa terjadi kita normal kan. Hari ini kan seperti yang Mas Lusitman bilang, kita mencari new normalnya apa gitu kan. Gitu. Dan sekarang banyak orang berbondong-bondong menolong orang lain dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya gitu. Itu juga sebuah kreativitas. Oke. Nah, kalau seorang yang pekerjaannya sehari-hari itu adalah rutinitas ya, misalnya 9 to 5 gitu, orang kerja di bank gitu ya, ataukah misalnya kayak tentara gitu yang disiplinnya tinggi gitu ya, dan cenderung lebih submisif gitu ya, tidak kurang misalnya struktural apa. Nah, itu gimana ya? Relevan nggak kreativitas itu? Makanya tadi definisinya dan benefitnya, kreativitas memberikan 3 benefit. Yang kedua adalah problem solving. Problem solving itu menemukan solusi-solusi baru. Jadi misalnya kalau di dalam ketentaraan dia bisa menemukan solusi di mana dia bisa membuat masyarakat yang hari ini nggak disiplin ini, yang disuruh tidak ada social distancing, masih aja terus seperti itu, gimana caranya? Dia lalu menemukan cara sesuatu gitu ya. Nah itu juga kreativitas gitu. Jadi within the structure, kalau dia menemukan solusi yang berbeda dari yang sehari-hari dan dia menemukan ide baru untuk memecahkan satu masalah, itu udah kreatif namanya. Karena tadi definisinya kreativitas bukan artistik, tapi ada 3 tadi: happiness, problem solving, dan wealth creation. Ya, dan domainnya apapun itu kita masih bisa kreatif gitu ya. Jadi bukan dibatasi oleh domain ya. Karena kreativitas adalah kemampuan manusia melihat sesuatu dari angle yang berbeda, menghubung-hubungkan hal yang tidak ada hubungannya gitu. Balik lagi ke definisinya. Sekarang ada yang kalau misalnya kreativitas sama imajinasi itu apa bedanya, ataukah itu imajinasi bagian dari kreativitas atau bagaimana? Betul, imajinasi adalah komponen dari kreativitas. Jadi orang yang kreativitas biasanya memiliki imajinasi yang tinggi. Makanya dan imajinasi itu adalah buah dari hasil dari berpikir otak kanan. Nah, orang-orang yang tidak kreatif kebanyakan pakai otak kiri, jadi logis terus, logik, analytical gitu ya. Sementara kalau yang imajinatif, intuitif itu di otak kanan. Nah, begitu otak kanannya dipakai, dia lebih lentur melihat problem tuh, lebih cair gitu. Nggak kaku, ini nggak ada solusi nih, udah ngomong gitu, nggak mungkin nggak ada solusi. Kalau orang kreatif mengatakan pasti ada solusi, tapi kita belum nemuin. Gitu. Jadi imajinasi itu salah satu kayak indikator ciri dari creativity. Bisa dibilang gitu nggak? Komponen. Nah, bisa ya. Jadi, tuh imajinasi itu juga bisa diasah, ataukah itu imajinasi harus sejak kecil atau gimana? Sama halnya kalau kita istilahnya kalau kita mau membangun rumah, semakin banyak balok-balok tembok yang kita punya, semakin besar rumahnya gitu ya. Nah, imajinasi pun dipupuk karena kita banyak sekali referensi yang kita lihat, kita baca, ngobrol. Jadi tetap open mind-nya itu tetap harus ada. Kalau orang cepet itu pasti nggak imajinatif, karena dia nggak punya referensi, di otak dia nggak bisa dihubung-hubungkan. Kalau orang apa, sorry? Cepat. Orang yang berpikir sempit, closed mind, closed mind. Ya. Oh gitu. Kalau yang jadi itu bisa. Makanya orang kreatif biasanya pasti open minded, pasti itu udah pasti.
Makanya bilang kalau ciri-ciri ada tuh ciri-ciri orang kreatif apa sih gitu kan? Orangnya tuh independen. Orangnya independen. Orangnya selalu curious. Karena dia curious, dia penasaran kan? Terus orangnya tuh selalu berani untuk men-challenge sesuatu. Terus dia tahan banting. Dia punya visi. Dia nggak cuma sekedar ngeliat sesuatu tuh apa ya? Pendek. Dia selalu punya jangka panjang ke depan. Terus dia juga punya empathy. Dia punya empathy karena kalau dia nggak punya empathy dia nggak bisa ngerasain kan. Nah itu kita menyebutnya sebetulnya 8 kreativitas. Kalau kamu lihat CRETA-VE itu ada courage, resilience, empathy, A-nya apa? Terus T-nya itu ya, agility, agile. Orangnya agile, dia cepat sekali bertindak, bergerak, antisipatif, gitu ya. Terus sigap. T-nya lagi, satu lagi adalah transcendent. Transcendent itu kemampuan dia untuk melihat beyond what is now. Terus I-nya satu lagi adalah imajinatif. Ada di situ. Kan ada elemen imajinasi kan. V-nya adalah vision. I-nya lagi? I-nya adalah energy. Ya. Itu. Jadi kalau kita punya creativity pasti punya itu semua. Kalau empati, yakin tuh empati ada, kita orang kreatif harus ada juga yang nggak punya empati gimana? Serius, ini nanya serius. Apa? Kalau dalam research sih harus punya empati. Empati mungkinnya bukan empati terhadap misalnya merasakan sekeliling gitu ya, untuk dalam rangka mewujudkan kreasinya itu, gitu. Kalau misalnya kamu tapi bukan empati yang mana? Bisa bikin kursi, kan butuh empati juga. Harus enak nih kursi didudukin, ya nggak sih? Kalau enggak gimana? Jadi harus ada empati. Jadi ini kalau orang ini duduk di kursi, orang lain duduk di kursi, ini orang itu harus merasakan seperti ini. Jadi gue ngebayangin sebagai orang lain yang duduk di kursi itu, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi putting yourself in somebody's shoes. Ya, yang lainnya tuh aku udah denger tuh. Tapi yang soal empati itu aku baru dengar sekarang ya, di new information. Another new information from Uti Raharjo, teman-teman. Thank you. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini aku mau nyapa yang hadir di sini. Tadi ada Baby, halo Baby, ada Diana Nazir, ini tamu kita minggu lalu. Ada Tim Yahya. Ada Joja. Ada Faisal. Ada Faisal tuh, Admor Dirjo. Apa kabar Faisal? Udah lama gak ketemu. Didi Akhriani, ada Prang. Sorry. Rosita Magdalena, Blessing Business, Iren Setiawati, Nul Julhadi, Susilo Mel, Suryo Susilo. Ada Yudi, ada Randy, ada Mbak Ruri, thank you masih tune in di sini ya. Kita kembali lagi ke topik. Nah, pertanyaannya asik. Baru mau nanya, ada yang nanya nih. Dari Mbak Diana. Kalau seniman itu empatinya di mana ya? Itu pertanyaan saya tadi, tapi tolong dijawab lagi 2 kali. Kalau menurut saya sih seniman pasti punya empati, karena dia kalau dia mau mewujudkan seniman apa ini? Seniman kan banyak ya. Seniman tari katakan apa? Seniman apa misalnya? Seniman tari ketika dia menari, dia harus punya empati bahwa yang mau dilihat sama penonton yang seperti apa gitu kan. Dia bisa merasakan, dia bisa menerjemahkan satu tarian dari satu interpretasi gitu ya menjadi sesuatu. Misalnya monolog aja. Monolog itu kan sulit sekali ya. Gimana seseorang membaca sesuatu, kalau dia nggak punya empati, gimana dia bisa tumpul dong emosinya, gitu.
Saya nggak tahu ini pasti ada precondition thinking apa yang membuat kayaknya seniman dianggap nggak punya empati. Itu apa ya, saya nggak ngerti. Oh, oke. Mungkin saya bisa jelasin. Karena gini, kan kebanyakan kayak desainer atau seniman itu dianggapnya punya ego yang tinggi. Jadi sangat kayak self-centered atau selfish atau semuanya tuh berpusat di diri sendiri gitu kan. Nah, terus tadi dibilang bahwa justru harus punya empati gitu. Kadang-kadang nih kan kita punya teman. Nah, itu apakah kita mix up soal istilah atau gimana? Sorry. Ini konteksnya mungkin ketika dia membuat produksi yang dia hasilkan dari kreativitasnya, dia harus punya empati. Tapi kalau ketika dia udah orang hebat, lalu dia merasa paling jago, terus dia meremehkan, itu menurut saya sih disrespect ya, lebih ke disrespect ke other parties. Jadi gue nggak mau tahu deh, kan gue orang hebat. Tapi mungkin itu terjadi karena dia udah hebat. Tapi kalau dia kalau dia bisa menjadi hebat, tentunya dia bisa melahirkan produk yang hebat. Itu adalah hasil dari kemampuan dia empathize terhadap apa yang dia produksi gitu. Jadi beda konteks kali. Oke. Nah, gimana Mbak Diana, terjawab nggak itu pertanyaannya? Aku juga tadi pertanyaannya kurang lebih sama, tapi udah dijelaskan. Ada Ivan Ahda. Oke, halo. Oke, thank you. Halo. Aduh, takut dibacain nih kalau ketemu sama psikolog. Ada tim Yahya, tim bilang good point loh, Mbak Uti. Ya. Good point. Jadi saya paham sih. Dulu juga kalau kita di agensi kan mau nge-brief orang kreatif tuh takutnya minta ampun karena mereka udah di atas langit. Dan menurut saya itu sih karena mereka they are so good, they know their value. Terus dia disrespect kita gitu loh. Tapi sebenarnya bukan karena dia juga nggak bisa dong empathize semua orang. Dia empati dalam rangka dia mau memproduksi sesuatu gitu. Jadi karyanya karya, lebih kepada karya. Oke. Makanya suka ada seniman-seniman yang kayak sangat sangat hubungannya sama karyanya itu sangat kuat sekali sehingga dia kayak tidak peduli dengan sekeliling gitu kan. Itu bukan soal berarti dia tidak empati, dia bukan tidak sopan sama orang lain gitu kan ya. Ya karena dia fokus banget aja. Jadi orang lainnya itu jangan terlalu gampang sakit hati. Oke, sekarang aku mau kasih himbauan kepada teman-teman yang punya partner, pacar, suami atau istri yang seniman atau desainer, jangan cepat sakit hati ya. Bukan berarti mereka nggak. Ada satu fenomena penting nih. Ada satu fenomena. Orang-orang yang kreatif itu juga moody. Ya. Tapi itu nggak ada M. Di situ the kreatif itu nggak ada M-nya. Moody ternyata. Oke. Kenapa moody? Ya, memang memang banyak yang moody. Kenapa? Itu kenapa ya? Dari beberapa penelitian, memang ada di dalam otak mereka tuh kanan spesial ya. Kayak mobil kalau spesial pasti ada satu yang error aja atau apa gitu ya. Jadi itu emang artinya ada satu hal yang nggak sempurna lah. Manusia tuh nggak sempurna. Kalau dia jenius, para kreatif jenius itu juga sangat moody, sangat selfish, sangat egois gitu. Tapi juga sangat brilliant. Ya sering aneh, tapi mereka brilliant karena mereka melihat sesuatu tuh beda. Mungkin mereka kesel lihat kita nggak bisa ngeliat apa yang dia lihat gitu ya. Gue melihat nih kayak gini kalau nggak tahu sih gitu kan. Jadi dia kesel kali sama kita. Mungkin ya, tapi maksudnya memang dari penelitian tuh banyak orang-orang kreatif yang nggak stabil juga gitu emosinya. Tapi aku nggak mau masuk ke sana ya. Oke, tapi Gianni Versace itu pernah bilang gini, aku tuh nggak bisa, dia bilang diam di satu tempat, atau aku nggak bisa nulis buku karena kalau bikin buku itu aku harus diam, sementara pikiranku selalu jalan terus, berubah-ubah terus gitu loh. Itu mungkin. Jadi dia tuh dalam kepalanya tuh gerak terus gitu kayaknya sehingga dia yang mempengaruhi emosinya dia terhadap orang lain gitu, sehingga orang lain bilang, oh lu moody, padahal dia sebenarnya sedang bereaksi
berproses gitu sedang ya. Itu juga, gimana? Betul? Iya, sering banyak sekali penemuan seperti itu. Seorang Hari Darsono misalnya, dulu tuh nakal banget, hiperaktif, gerak-gerak terus sampai dibawa ke Paris sama orang tuanya. Terus nakal banget, terus dia ngeliat satu mesin pintal, langsung dia berhenti, langsung dia belajar dan langsung dia fokus. Jadi orang kreatif tuh mesti menemukan satu objek yang dia sukai sehingga dia langsung terjun gitu. Oke. Ini ada komentar dari Blessing Business, Mbak Mudi karena berubah dengan olah jiwa. Berhubungan dengan olah jiwa ya. Oke. Kemudian ada Baby Kartina Suri bilang pasti Mudi totally agree, dia bilang gitu. Iya, pasti tuh pengalaman sama siapa ya? Agensinya tuh. Atau sama diri sendiri. Kalau kreatif itu kalau mau dilihat di agensi ya, itu agak beda. Gimana? Kalau creativity yang ada di agensi udah agak beda ya. Karena di dalam agensi itu kan udah bisnis. Jadi ada target yang mengejar. Ada deadline. Kalau ada klien yang membayar. Ada klien teleponin tiap minggu, tiap hari ya. Terus? Ya, itulah makanya jadi kreatif ekonomi itu luar biasa itu. Kenapa? Karena kita bergerak secara kreatif untuk ekonomi. Wah, itu udah kemampuannya udah harus lebih tinggi. Itu ada ilmu yang untuk wealth creation tadi. Nah, itu yang dibutuhkan C besar tadi. Itu ada yang nanya tuh, Blessing Business olah jiwa ya. Maksudnya olah jiwa apa ya? Dibalik dengan olahraga. Ada olahraga, ada olah jiwa maksudnya. Jadi kita harus melatih jiwa kita supaya apa itu tadi terangsang kreativitasnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan Blessing Business. Oke, Mbak Uti, aku mau tanya satu lagi. Itu kalau suka dibilang, oh lu soft skill-nya bagus gitu. Oh si ini tuh soft skill-nya bagus gitu ya. Itu bedanya apa dengan apakah itu cara lain untuk bilang oh dia orangnya kreatif atau gimana? Sebenarnya apa? Kreativitas yang sejak awal kita bahas ini adalah soft skill. Asik. Oke. Sama, jadi berarti semua hasilnya sama. Jadi soft skill itu misalnya leadership itu soft skill. Creativity itu soft skill. Kalau hard skill-nya creativity adalah menjahit. Menjahitnya itu udah hard skill. Karena sudah ada ilmu lain di luar otak ya. Jadi ada misalnya membuat meja itu udah hard skill. Oke. Jadi ada soft skill. Oke, kalau kayak tadi kembali Hari Darsono ya, aku nggak terlalu kenal, tapi dia kan soft skill-nya tinggi ya. Tapi terus dia bikin misalnya bajunya yang misalnya bagus banget potongannya atau apa segala macam. Berarti dia dua-duanya bagus, hard skill-nya sama soft skill-nya bagus gitu. Iya, betul sekali. Jadi hard skill-nya itu domainnya. Hard skill-nya itu domainnya. Hard skill itu domainnya. I see. Oke. Ya, ini sebenarnya kita udah hampir selesai. Udah sejam nggak kerasa ya. Tapi kayaknya masih banyak pertanyaan. Mungkin kita bisa nanti kita sambung lagi di next session ya untuk bicara topik yang berhubungan dengan ini. Oke. Ini ada pertanyaan nih terakhir mungkin. Ide itu termasuk kreatif? Silakan dijawab. Ide itu adalah produk dari kreativitas. Produk dari creative thinking. Output. Jadi output creativity itu ada dua. Ada yang tangible, ada yang intangible. Ya kan? Yang tangible tuh bisa outputnya puisi misalnya, dia bikin lagu itu tangible. Tapi intangible-nya adalah idenya. Gitu. Ya, oke. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku. Bukan pertanyaan. Ada words of wisdom nggak dari seorang Uti Raharjo sebagai seorang creative coach dan seorang praktisi creative communications
dan seorang founder dari marketing consultant Creative Center Indonesia. Kepada teman-teman. Kuncinya adalah kita ini dilahirkan sudah lengkap dari Tuhan. Semua ada. Jadi kita dilahirkan dengan kemampuan kreatif. Halo teman-teman, sorry terputus. Mungkin karena udah 1 jam. Oke, saya akan kembali lagi menghubungi Uti Raharjo, tamu kita, pembicara kita sore ini, untuk menyelesaikan kalimat terakhir dari beliau kepada teman-teman, ya. Oke, sekarang saya oke. Ini kita mana ya Mbak Utinya? Halo baby, thank you udah stay. Oke. Sorry karena udah 1 jam. Ya, jadi terputus sendiri. Oke. Tadi terakhir apa words of wisdom-nya, kita manusia yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Kita diberi Tuhan kreativitas. Oke. Itu justru untuk bisa bertahan, bisa melahirkan solusi. Itu harus dipakai. Jangan sampai kita tumpul. Kemudian kita lalu jadi susah, jadi sedih, ngeluh terus. Padahal semua jawaban harusnya datang dari diri kita juga. Makanya olahlah terus. Tadi ya, olah jiwa tadi. Dan juga kita bisa contemplate, karena di dalam kreativitas itu kita kontemplasi. Nah itu bisa di-guarantee happiness akan datang. Oke. Gitu Lutfi. Yes. Thank you so much Uti sekali lagi. Udah apa namanya? Sorry sebentar. Ini aku ngirim Oke. Thank you waktunya ya. Kemudian juga insight-nya very insightful. Oke, dan banyak yang tips-tips yang praktis tadi bisa diterapkan ke teman-teman, dan juga membuka wawasan teman-teman, termasuk aku juga, banyak informasi baru soal empati, soal satu lagi tadi aku lupa tuh ya. Banyak informasi yang baru. Thank you so much. Oke. Ya, nanti jangan nolak ya kalau aku. Kenapa? Thank you udah diundang. Oh ya, thank you. Jangan nolak ya. Oke. Ini Joja, thank you Joja. Di Bali. Iya, tim, thank you tim. Thank you so much komentarnya. Dia bilang I love this session. Oh, thank you. Oke. Kemudian semua teman-teman yang hadir tadi dan sekarang, thank you sekali lagi. Mbak Uti, thank you. Saya tutup session ini. Oh ya, besok jam 4 juga, jangan lupa kita akan ngobrol-ngobrol sama Atreyu Moniaga. Dia seorang artis, nih tadi dia lagi ngomongin seniman ya. Dia seorang artis lukisan, pelukis gitu ya. Ilustrator juga yang cukup berhasil. Usianya masih muda tapi udah cukup berhasil. Kita akan ngomong mengenai bagaimana sih artis atau seniman ini merespons keadaan sulit seperti sekarang ini. Tadi kan semakin sulit, semakin kreatif gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tanya besok dengan Atreyu Moniaga, jam 4 juga di Jakarta Vintage IG Live. Oke, thank you sekali lagi semua teman-teman. Uti, thank you udah datang. Oke, kita dadah ya. Kita putus. Bye. Thank you semuanya. Oke, Aryo Saloko. Oke, Prihadinia Amanda. Oke, Bekiru. Oke, thank you semuanya. Kita mau pamit ya. Oke, bye-bye.